Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Acara ibadah Minggu HKBP Volker, Minggu tanggal 11 Juli 2021. Nama Minggu, Minggu Paunopon Dung Trinitatis, dengan tema Tetaplah Menyuarakan Kebenaran. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini dari hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh tak ternilai kasih
Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita membacanya secara responsoria. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, dengan tema Tetaplah Menyuarakan Kebenaran. Warta yang pertama, rumah ibadah tutup sementara sehubungan dengan surat keputusan pemerintah DKI Jakarta bahwa dalam kota Jakarta ditetapkan skala mikro demi pencegahan penularan COVID-19 yang penyebarannya sulit ditangani.
Karena itu, Gereja HKBP Polker mendukung program pemerintah tentang penutupan rumah ibadah. Ibadah Minggu tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 dilaksanakan di rumah. Dan pertanyaan dan sermon seksi diliburkan sampai warta berikut. Ibadah kita akan dilaksanakan secara YouTube. Acara akan dibagikan sintua sektor masing-masing dan persembahan diberikan kepada sintua sektor dan melalui QR HKBP Polker. Kebaktian di mingguan sekolah minggu pada hari Sabtu 17 Juli 2021 akan diadakan kebaktian dwi mingguan sekolah minggu masuk pukul 14.30 WIB secara virtual online dengan tema Sayangi Temanmu, Roma 13 ayat 8 sampai dengan 15. Diminta kepada orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya mengikuti kebaktian tersebut. Acara pernikahan Tikos Dapot Parsauran Hasugian dengan Santi Nopelina Boru Sirait tidak jadi dilaksanakan karena program pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia nama Leon Brenik Parluhutan Panjaitan Naposo, umur 23 tahun, dari sektor Nasaret, meninggal tanggal 5 Juli 2021, dikebumikan tanggal 6 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon. Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Diakonia, untuk jemaat yang sakit kita dapat membacanya di warta jemaat yang sudah dibagikan. Marilah kita mendoakan anggota jemaat kita yang sakit, kiranya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Yeremia 33 ayat 6a. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2021, kita juga dapat melihatnya di warta jemaat kita. Bagi namanya terdaftar maupun tidak terdaftar, jemaat dan parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Polker bahwa gereja sudah memiliki QR. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui OPPO, GoPay, Shopee Pay, Link Aja, dan Dana. Warta jemaat keuangan kita juga kita sudah dapat melihatnya di warta jemaat kita. Untuk saldo 151.142.635 rupiah. Untuk perawatan 7.528.840 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat selalu. Kita bernyanyi. Seluruhnya hidup
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, amang inang, saudara sekalian yang beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Amos pasal yang ke-7, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negara ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan memanggil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita bepergian dan seorang pengamen menyanyikan nyanyian sindiran, bagaimana menurutmu? Mungkin kalau sindiran itu tidak mengenai kita, pasti kita memberikan sumbangan kepada pengamen itu. Tapi jika sindiran nyanyian itu mengenai kita, pasti kita tidak suka dengan nyanyian kritikan itu. Atau apabila di sekitar kita ada ketidakadilan, apa yang kita lakukan?
Mungkin pasti ada orang yang bersikap diam, tidak melakukan apa-apa. Ada orang yang prihatin, tapi tidak dapat yang ia lakukan. Tidak ada tahu apa yang dapat ia perbuat walaupun ada keprihatinan hatinya. Ia diam 1000 bahasa. Tetapi ada juga orang yang protes terhadap ketidakadilan itu. Walau terkadang yang protes ada yang berlebihan sehingga tidak wajar. Tetapi ada yang memprotes dengan cara yang wajar. Karena itu kalau kita perhatikan, bahkan di sebuah negara atau pemerintah, jika aktivis masyarakat mengeluarkan pendapatnya, menyindir pemerintah atau orang-orang besar, apa yang terjadi? Mungkin aktivis itu akan ditangkap, atau mungkin dipenjara, atau mungkin bahkan mengalami kehidupan kematian yang tragis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena itulah sifat manusia secara umum. Jika dia ditegur, dia tidak suka. Orang lebih suka pujian, orang lebih suka sanjungan, orang lebih suka dipuji-puji daripada dikatakan yang benar. Hal sedemikianlah yang terjadi. Kita perhatikan lewat firman Tuhan hari ini. Tetapi walau memang sepanjang Alkitab kita pasti melihat bahwa Allah tidak pernah langsung menghukum ketika pribadi yang salah, ketika kota yang salah, ketika pemerintah yang salah. Di sepanjang Alkitab Allah tidak pernah langsung menghukum, tetapi Allah akan senantiasa menyuruh nabinya, menyuruh utusannya untuk memberikan peringatan. Misalnya tentang air bah, Allah menyuruh Nuh, tetapi orang tidak mau mendengarnya. Juga ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Allah juga memberitahukan kepada Abraham bahwa ia akan menghukum kota itu. Kita juga tahu bahwa sepanjang Alkitab Allah tidak pernah menghukum pribadi atau kota atau pemerintah tanpa memberikan peringatan. Allah selalu menyuruh nabinya untuk memberikan peringatan baik kepada pribadi, kepada kota, ataupun kepada pemerintah. Misalnya sebelum turun air bah, Tuhan memberikan pesan kepada Nuh untuk diberitahukan kepada semua orang bahwa Allah akan menghukum. Hanya saja orang tidak mau percaya kepada berita yang disampaikan oleh Nuh. Demikian juga tentang Sodom dan Gomora. Allah juga berdiskusi terhadap Abraham ketika Allah hendak menghukum kota itu. Bahkan di sana kita temukan ada diskusi atau permintaan daripada Abraham kepada Allah untuk tidak menghukum kota itu jika ada 10 yang percaya di kota itu, hanya tidak ditemukan. Demikian juga kalau kita perhatikan masa Yunus memperingati kota Niniwe.
Dan bahkan bukan hanya itu saja, secara pribadi di Alkitab ketika Yohanes Pembaptis memperingati Raja Herodes, intinya sepanjang Alkitab Allah tidak pernah memberikan hukuman tanpa memberikan peringatan. Demikian juga firman Tuhan hari ini kepada orang Israel di utara, yang pada waktu itu rajanya jelas dikatakan tadi Raja Yerobeam. Sebenarnya kalau kita baca kitab Amos, mulai daripada pasal 4 sudah kita temukan di sana bagaimana yang terjadi di kota itu. Dikatakan di sana tidak ditemukan lagi kebenaran dan keadilan, bahkan pemerasan terhadap orang miskin dan perampasan milik orang yang lemah. Bahkan ayat 4 sampai dengan ayat 6 dikatakan tidak lagi ditemukan peribadahan yang benar di tengah-tengah bangsa itu. Mereka memang memuji Tuhan ke bait Allah, tetapi mereka juga memuji Tuhan di tempat-tempat peribadahan yang berhala. Mereka pergi ke Betel, Gilgal, dan Betseba. Dikatakan di sana penyembahan mereka bukan lagi murni. Mereka meminta berkat dari Tuhan, tetapi mereka juga meminta rejeki-rejeki yang lain dari ilah-ilah lain. Di sana tidak lagi ditemukan peribadahan yang suci, tetapi perjinahan rohani sudah terjadi di tengah bangsa itu. Karena itu kalau kita baca dari pasal 4 ayat 6 dikatakan sebenarnya Tuhan telah menghukum mereka dengan kelaparan. Dikatakan di sana gigi mereka tidak lagi menemukan makanan. Bahkan panen mereka telah gagal akibat hama. Penyakit sampar telah ditemukan di tengah mereka. Teruna-teruna dan pahlawan-pahlawan mereka mati. Dan bahkan kota-kota mereka sudah mengalami kehancuran. Tetapi tetap dikatakan di sana tidak ditemukan pertobatan. Bahkan kalau kita perhatikan lagi firman Tuhan pada pasal 7, firman Tuhan dikatakan di sana bahwa Allah membuat penglihatan terhadap Amos. Penglihatan yang pertama tentang belerang memakan habis semua rumput di tengah-tengah Israel. Tetapi Nabi Amos meminta kepada Tuhan, ampunilah Tuhan mereka, sehingga Tuhan menyesal. Penglihatan yang kedua tentang api, bahwa api akan membakar semua samudra raya. Kemudian Amos berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membatalkan. Karena Amos berkata bagaimana Yakub tahan dalam hal yang mengerikan seperti itu. Kemudian dikatakan menyesallah Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan penglihatan tentang tali sifat. Dikatakan di sana menunjukkan bahwa Allah tidak lagi memaafkan perbuatan mereka. Karena itulah Tuhan akan menghukum bangsa itu. Tuhan akan mengusir mereka dari tanah mereka, dan raja mereka juga turut mati. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengar seruan Amos. Ketika Amos memberitahukan pertobatan untuk mengenal Allah yang benar dan kembali ke jalan yang benar, bangsa itu tidak mau. Karena itu dikatakan di sana seorang nabi yang jelas-jelas dikatakan namanya dari firman Tuhan tadi, Amazia.
Amazia itu adalah nabi yang resmi di tengah-tengah orang Israel di utara, nabi yang diterima oleh masyarakat, nabi yang diakui oleh masyarakat dan negara di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi justru dikatakan di dalam firman Tuhan, justru nabi yang resmi yang memfitnah Amos. Karena itu kita temukan pada ayat 10 dan ayat 11 bagaimana fitnahan yang dilakukan oleh Amazia kepada Amos. Ayat 10 dikatakan di sana bahwa Amos dikatakan bersepakat untuk melawan raja. Inilah fitnahan Amazia kepada Amos, bahwa dikatakan di sana bahwa Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Suara Nabi tidak lagi didengarkan oleh bangsa Israel, dan bukan hanya tidak didengarkan, bahkan Amazia adalah imam yang resmi di Betel, imam yang diakui oleh pemerintah dan imam yang diakui oleh masyarakat. Kini dia memfitnah Amos, dan bukan hanya memfitnah Amos, Amazia mengusir Amos dari kota Betel. Fitnahan yang dilakukan oleh Amazia terhadap Amos kita temukan pada ayat 10. Dikatakan di sana bahwa Amos mengadakan kesepakatan melawan raja dan bahkan melawan Israel. Bahkan dikatakan di sana bahwa negeri ini tidak dapat lagi menahan perkataan Amos. Yang kedua, fitnahan terhadap Amos adalah bahwa Amos difitnah tentang kenabiannya. Dikatakan di sana pada ayat 12, yaitu kata penglihat ini. Penglihat ini menunjukkan kata sindiran kepada Amos. Amazia berkata, Amos seolah-olah menunjukkan penglihatan yang sebenarnya yang ia lakukan adalah hanya untuk mencari rezeki dan untuk mencari makan. Itulah yang dikatakan oleh Amazia terhadap Amos pada ayat 12. Penglihat, pergilah, enyahlah ke kota Yehuda, carilah makananmu di sana dan berbuatlah di sana. Ini penolakan keras terhadap bahwa Amos menjadi nabi hanya untuk mencari makan. Dan sindiran yang ketiga itu dikatakan pada ayat 13. Tetapi janganlah lagi bernubuat di Betel, sebab ini adalah tempat kudus Allah. Ini adalah bait suci kerajaan. Ini menunjukkan bahwa Amazia sudah mengklaim bahwa Amos adalah nabi palsu. Nabi palsu tidak layak bernubuat di tempat kudus atau di tempat suci, dan tidak layak bernubuat. Amazia juga sudah memfitnah Amos, yaitu menyatakan bahwa Amos adalah nabi palsu. Itu dapat kita temukan pada ayat 13. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab ini adalah tempat kudus raja. Ini adalah bait suci Allah.
Artinya bahwa seorang nabi palsu itu tidak layak bernubuat di bait suci dan tidak layak bernubuat di bait suci kerajaan. Ini menunjukkan bahwa Amos nabi palsu menurut pengakuan Amazia. Tetapi firman Tuhan hari ini jelas dikatakan bagaimana Amos itu menyatakan atau membela dirinya sendiri. Dikatakan oleh Amos kepada Amazia untuk membela diri, "Aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan." Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mengapa sampai demikian terjadi? Mengapa sampai Allah memanggil Amos yang bukan dari keturunan nabi, yang bukan dari golongan terpelajar agama, tetapi Allah memanggil Amos dari seorang peternak, dari seorang golongan yang bukan imam, dan bahkan dari seorang pemungut buah ara. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa memang baik pemimpin di bidang pemerintahan, baik pemimpin di bidang keagamaan, tidak ada lagi yang benar di tengah-tengah orang Israel. Sebenarnya ketika Allah memanggil Amos dari yang bukan golongan nabi, itu adalah sebenarnya pukulan berat terhadap seorang nabi, bahwa nabi tidak lagi melakukan pekerjaan di dalam kebenaran dan keadilan. Sehingga Allah memilih yang bukan nabi untuk menegur nabi, yang bukan nabi untuk menegur raja di tengah-tengah kaum Israel. Karena itulah firman Tuhan hari ini, ketika bangsa itu menolak Amos dan ketika nabi itu menolak Amos, itulah yang kita perhatikan pada ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan kepada Amazia, "Istrimu akan bersundal di kota, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan memakai tali pengukur, dan engkau sendiri akan mati di tanah najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Inilah firman Tuhan yang menyapa kita. Apabila pribadi-pribadi yang ditegur Allah menolak Allah, apabila pemerintah tidak mau mendengar suara Allah, dan apabila orang-orang yang diperingati oleh Allah tidak mau lagi mendengar Allah, maka dikatakan firman Tuhan, maka jatuhlah hukuman terhadap orang itu. Karena itu yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang pertama, bila Tuhan memakai siapapun, apakah hambanya, apakah firman-Nya, ataukah sesama kita, untuk menegur kita, memperingati kita, mengingatkan kita, maka dikatakan dalam firman Tuhan, dengarlah pahusor-husor ma di bagasan roha. Allah tidak menghukum tanpa menegur, tetapi jika teguran tidak mau lagi didengar, maka Allah akan menghukum. Yang kedua,
Siapapun bisa dipakai Allah. Seorang pendeta dipakai Allah, atau amang inang juga bisa dipakai Allah. Sama seperti Amos yang bukan dari golongan nabi dipakai oleh Allah. Jadi kita pun, apakah dia pekerja resmi atau tidak resmi, ataukah kita sebagai seorang pendeta atau guru atau dokter, pekerjaan apapun pekerjaan kita, kita juga bisa dipanggil Allah. Karena itu ketika kita dipanggil Allah, marilah kita katakan seperti Samuel, berfirmanlah engkau Tuhan, sebab aku siap untuk mendengar. Yang ketiga, pesan daripada firman Tuhan, dimanapun kita berada, hendaklah kita berlaku adil dan benar sepanjang kehidupan kita. Ingatlah pepatah firman Tuhan yang berkata, bekerjalah sebaik-baiknya dan bekerjalah seadil-adilnya, seakan engkau hidup 1000 tahun. Tetapi beribadahlah setekun-tekunnya dan sekudus-kudusnya, seolah-olah kita mati besok hari. Inilah firman Tuhan. Karena itu tema minggu kita, melakukan keadilan dan kebenaran dimanapun kita berada dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, dan biarlah firman itu hidup di dalam dan di tengah kami, dan kami yang sudah didiami oleh firman-Mu melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami pelayan HKBP Volker dan juga jemaat HKBP Volker. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap pekerjaan. Berkatilah kami juga dalam setiap keadaan. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Jika kami berduka, Tuhan hiburkan. Dan jika kami dalam kekurangan, Tuhan cukupkan segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami Parhalado HKBP Volker mengucapkan selamat hari Minggu 11 Juli 2021.